seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Eva Wondo. Rencananya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan rencana PPKM darurat. Presiden Joko Widodo menyatakan rencana PPKM darurat saat ini tengah dalam tahap finalisasi. Presiden memastikan PPKM darurat hanya akan dilaksanakan di 44 kabupaten kota di 6 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan hasil penilaian detail dan dinilai sudah membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan indikator laju penularan dari WHO. Darurat. Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu, apakah 2 minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Pemerintah akan segera mengumumkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali, di mana pengumuman akan dilakukan sesaat lagi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Selengkapnya kita bergabung dengan Marshalina Gita yang berada di Istana Presiden. Gita, apakah pengumuman status PPKM darurat Jawa Bali sudah akan dilakukan oleh Presiden? Karena informasi yang kami dapatkan rencananya sesaat lagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Betulkah, Gita? Iya, betul sekali Eva, bahwa informasi yang kami dapatkan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan secara langsung terkait dengan kebijakan pengetatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini.
Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baru saja kita simak bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers. Yakni Presiden menyatakan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dan penerapan PPKM darurat ini akan dilaksanakan khusus di Jawa dan Bali. Nanti akan ada aturan-aturan yang lebih ketat terkait dengan penerapan PPKM darurat, yakni pembatasan aktivitas masyarakat yang akan lebih ketat. Dan nanti detailnya akan disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan detail penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dan Presiden Joko Widodo menyampaikan memohon partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama disiplin mematuhi kebijakan ini PPKM darurat yang akan diberlakukan di Jawa dan Bali. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung kembali bersama dengan Marshalina Gita yang berada di Istana Presiden Jakarta. Gita, bisa Anda sampaikan lagi poin penting yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan pengumuman status PPKM darurat di Jawa Bali. Gita? Iya, seperti yang kita baru saja simak bersama-sama bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa PPKM darurat akan dilakukan di 44 kabupaten provinsi kota yang ada di Indonesia dan ini akan diberlakukan pada tanggal 3 Juli 2021. Memang Presiden Joko Widodo kalau tadi kita mendengar tidak menjelaskan aturan secara terperinci karena disampaikan bahwa Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang menjadi koordinator dari PPKM darurat ini dan yang menyusun bagaimana kemudian peraturan dari atau skema dari PPKM darurat yang akan diberlakukan. Kalau kita melihat kemarin usulan-usulan yang disampaikan dalam berbagai rapat koordinasi terbatas langsung antara Menteri dengan Presiden Joko Widodo mulai dari hari Senin, Selasa dan juga hari Rabu kemarin di Istana Negara dan juga di Istana Bogor, Jawa Barat, bahwa akan ada 4 level yang diusulkan dalam PPKM darurat ini. Bahwa tidak seluruh wilayah akan dilakukan PPKM darurat. Hanya ada 44 wilayah saja yang akan dilakukan PPKM darurat. Dan untuk pengetatan PPKM mikro ini dibagi menjadi 4 level. Level pertama yakni PPKM mikro darurat di 44 kabupaten kota. Hal ini berdasarkan dari zona resiko di wilayah tersebut. Dilihat dari bahwa wilayah tersebut merupakan zona merah dan juga zona oranye. Kemudian juga penambahan kasus COVID harian di daerah tersebut mencapai lebih dari 20.000 kasus. Kemudian juga dilihat dari keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate yang mencapai lebih dari 70%. Sehingga dari 3 poin tersebut, maka daerah tersebutlah yang diberlakukan PPKM darurat. Kemudian di level kedua ada yang namanya PPKM mikro ketat. Ini untuk wilayah-wilayah di mana
di wilayah tersebut untuk penambahan kasus COVID-19 hariannya ini berada di angka 10.000 hingga 20.000 kasus dengan bed occupancy rate-nya berada di angka 50 hingga 70%. Kemudian untuk PPKM mikro sedang, yakni wilayah dengan penambahan kasus COVID-19 hariannya di angka 5.000 kasus dengan bed occupancy rate 30%. Kemudian untuk wilayah atau level keempat, yakni PPKM mikro terbatas, yakni dengan wilayah penambahan kasus hariannya berada di bawah 5.000 kasus dengan bed occupancy rate-nya ini di bawah 30%. Kemudian dari usulan yang kita lihat, usulan yang disampaikan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan bahwa untuk wilayah yang ditetapkan PPKM darurat ini akan ada beberapa pembatasan yang dilakukan, yakni untuk sektor-sektor esensial khususnya perkantoran ini akan dilakukan work from home sebesar 75% dan 25% ini dapat work from office. Kemudian untuk belajar mengajar yang wilayahnya ditetapkan sebagai PPKM darurat ini akan ditiadakan. Belajar mengajar tetap akan dilakukan secara daring. Kemudian untuk pusat perbelanjaan seperti mal ataupun juga rumah makan ini akan dibatasi waktu operasinya hanya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pesan antar hanya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan seni, budaya, sosial yang berpotensi menciptakan kerumunan ini juga ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan peribadatan di wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM darurat ini juga ditiadakan. Itu adalah beberapa skema yang akan dilakukan kepada 44 wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang masuk untuk diterapkan PPKM darurat. Kemudian juga disampaikan bahwa PPKM darurat ini juga akan dilakukan evaluasi selama 2 minggu ke depan melihat bagaimana penekanan kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah tersebut. Memang untuk penarikan rem darurat ini begitu penting dilakukan di tanah air saat ini. Mengingat bahwa kasus lonjakan COVID-19 begitu tinggi, bahkan untuk kasus aktif COVID-19 saat ini pun juga sudah mencapai 228.000 kasus aktif. Untuk itu, penarikan rem darurat penting dilakukan untuk menekan laju COVID-19 yang ada di wilayah tanah air. Bahkan kasus harian saja tercatat di tanggal 30 Juni 2021 yang lalu masih berada di angka 21.000 kasus. Ini mengartikan bahwa Indonesia masih menempatkan sebagai posisi kedua dengan kasus harian tertinggi di dunia. Begitu juga dengan angka kematian yang saat ini masih begitu tinggi. Kasus angka kematian hariannya saja ini mencapai 463 kasus di tanggal 29 Juni kemarin. Begitu juga dengan bed occupancy rate yang berada di 6 provinsi khususnya di Pulau Jawa ini sudah mencapai 90%. Untuk itu mengapa akhirnya PPKM darurat ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan berharap juga agar 4 pilar ini bersinergi baik dari pusat, baik itu dari daerah, TNI dan Polri dapat bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap PPKM darurat yang dilakukan di sejumlah wilayah untuk menekan laju COVID-19 di tanah air ini. Eva. Baik, terima kasih Marshalina Gita untuk informasi Anda. Pemirsa, kita simak kembali konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan pengumuman PPKM darurat. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini.
Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Badan juga lelah? Perlu diberesin setiap hari. Minum Tolak Linu sebelum tidur. Dari 100% bahan herbal, bikin peredaran darah lancar dan bersihkan kelelahan. Tidur nyenyak, bangun, badan segar. Tolak Linu, badan segar, semua lancar. Dengan Fiesta, makan keluarga terasa lebih ceria. Inovasi menu terbarunya, lezat dan praktis. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan